Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila sunnah jami'i ahli qubur wa sunnah jami'i muslimin wa sunnah Syekh Nawal Al-Mantanian Al-Jawi wa sunnah Syekh Muhammad Al-Marzuki ونصل إلى جميع مشايخي ونصح وجدي وجدي الفاتحة. Abuhu Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Abuhu Abdullah Muttalib wa Hashimun abdu Manafi yantasib wa ummuhu Aminatu Zuriyah arba'ahu Halimatu Sa'diyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Abuhu adapun ayahnya Nabi Abdullah ialah Abdullah Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa Hashimun dan Hashim dan bin Hashim wa Abdu Manaf bin Abdu Manaf. Yantasib bernisbat siapa Nabi? Jadi bapaknya Nabi sampai kakeknya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Wa ummu adapun ibunya Nabi Aminatu Zuhriyah ialah Aminah Az-Zuhriyah. Ibunya Nabi namanya Siti Aminah Az-Zuhriyah. Ar-Radha'athu Halimatus Sa'diyah. Ar-Radha'ah yang menyusuihu kepada Nabi Halimatus Sa'diyah. Siapa Halimah As-Sa'diyah? Berarti pembahasan kita tentang ayah dan ibunya kanjeng Nabi sampai ke atas. Ayyajibu artinya wajib ala kulli mukallafin atas setiap orang mukallaf. Wajib atas setiap orang mukallaf secara individu, wajib ma'rifatu nasabihi sallallahu alaihi wasallam, apa mengetahui nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya Nabi Muhammad itu itu wajib kita ketahui. Min jihati abihi, dari arah ayahnya Nabi, ila Adnan sampai Adnan fakot saja. Yang wajib itu kalau dari ayahnya sampai Adnan, yang wajib sampai Adnan. Wa min jihati ummihi, dan dari arah ibunya Nabi, ila Kilabin sampai Kilab fakot saja. Kalau dari ayah itu yang wajib diketahui sampai Adnan, kalau dari ibunya Nabi sampai Kilab. Kenapa kok hanya sampai Adnan dan Kilab? Ilma ba'dahu, ilma karena suatu, ba'dahu setelah Kilab atau Adnan tadi, yustaraku bersyirkat fihi di dalam ma ba'dahu nasabu abihi wa ummihi, apa nasabnya bapaknya Nabi dan ibunya Nabi. Qalah berkata kepada hal itu Al-Baijuri, siapa yang Al-Baijuri? Wa qad nazamah dan sungguh menadamkan ba'duhum siapa sebagian ulama menadamkan nasabahu sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi, nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menadamkan min jihati nasab, min jihati abihi, dari arah bapaknya Nabi,
wa min jihati ummihi, dan dari arah umminya Nabi. Membuat nadom, ada sebagian ulama yang membuat nadom tentang nasabnya Nabi baik dari jalur bapak ataupun jalur ibu. Membah Rajazi, dari bahar Rajaz, di asyrati abayatin, di dalam 10 bait, dibuat menjadi 10 bait menggunakan bahar Rajaz. Faqala, kemudian berkata siapa? Kemudian berkata siapa ba'duhum, perkataannya, Yashuna jaddan min jududil Mustafa yajib alaina hifduhum bila khafa ila akhirih. Yashuna jaddan min jududil Mustafa. Yashuna jaddan 20 kakek, min jududil Mustafa, dari leluhur-leluhurnya Nabi. Dari leluhur-leluhurnya Nabi Al-Mustafa, Nabi Muhammad maksudnya. Al-Mustafa itu julukan untuk Nabi Muhammad. Min jududil Mustafa, dari leluhur-leluhurnya Nabi Muhammad. Yajib, wajib alaina, atas kita, umatnya Nabi Muhammad, wajib alaina, atas kita, hifduhum, apa, menghafal judud, menghafal leluhurnya Nabi, bila khofa, dengan tanpa samar. Sudah jelas bahwa kita memang diwajibkan untuk menghafalnya, katanya. Khudhum, ambilahum, kepada mereka judud mbah-mbahnya Nabi, ambillah olehmuhum, kepada mereka, alat tartibih, atas tertib berurutan, secara berurutan hierarkis. Siapa saja leluhurnya Nabi, mbah-mbahnya Nabi, yang pertama Abdul Muttalib, ialah 1 Abdul Muttalib. Hashimun, 2 Hashim. Abdul Manafin, 3 Abdul Manaf. Ifham, pahamilah olehmu. Ifham, pahamilah olehmu. Tusib, kalau engkau faham. Tusib, maka sib, siapa kamu. Ifham, pahamilah olehmu. Tusib, kalau engkau faham. Tusib, maka sib. Qusay, yang keempat Qusay. Makilabin, 5 kilab. Summa murroh, 6 murroh, kemudian 6 murroh. Ka'bun, 7 Ka'ab. Lu'ayyun, 8 Lu'ay. Walibun, 9 Walib. Du mirrotin, yang memiliki mirroh. Fihrun, 10 Fihrun. Ini nama-nama semua, namanya leluhurnya Nabi. Yalihi, yang mengiringi kepada Fihrun, Malikun, siapa Malik. Malik ini 11. Fihrun ke-10, Malik 11. Wan Nadruh, dan 12 Nador, nama orang Nador ini. Kinanatun, 12 Kinanah. Huzaimatun, 14 Huzaimah. Mustaharun, yang masyhur, yang viral, yang masyhur. Mudrikatun, yang ke berapa ini? 15 Mudrikah. Ilyasun, 16 Ilyas. Minhum, dari mereka. Mereka judud maksudnya. Termasuk dari mereka adalah Ilyas dan Mudrikah. Ma'mudor, bersama Mudor. Mudor ini 17. Ma'mudor, bersama Mudor. Nizaruh, 18 Nizar. Ma'addin, bersama Ma'ad. Ma'ad ini ke-19. Ja'a, datang siapa Ma'ad, fil khabari, di dalam khabar. Wadif, dan sandarkanlah olehmu lahum, kepada mereka. Dan sandarkanlah olehmu lahum, kepada mereka semua tadi, dari Muttalib, Abdul Muttalib sampai Ma'ad. Adnanah, kepada Adnan. Adnan ini yang ke-20. Adnan, kepada Adnan. Dan sandarkanlah olehmu lahum, kepada mereka. Adnanah, kepada Adnan. Adnan yang ke-20. Ya fasih, wahai orang yang fasih. Ya fasih, orang yang fasih. Jadi sampai Adnan itu berarti 20, ya kan ya. Sampai Adnan itu 20. Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf. Terus sampai ke Ma'ad, kemudian Adnan. Kaima yatimun nasabus sahihu. Kaima yatimmu, supaya sempurna, an-nasabu, apa nasab. Kaima yatimmu, supaya sempurna, an-nasabu, apa nasab. As-sahihu, yang sahih. Supaya nasab Nabi itu menjadi sempurna, yang secara
valid. Setelah valid, nasab tersebut sudah disempurnakan dari Abdul Muttalib sampai Adnan. Min jihatil abih, min jihatil aba kayaknya. Asalnya min jihatil abaih, itu dibuang hamzahnya. Min jihatil aba, dari arah atau dari jalur bapak. Ini dari jalur bapak. Waidon dan pula nisbatuhu, adapun nisbatnya Nabi min jihatil ummi, dari jalur ibu, tajibu, ialah wajib ma'rifatu, apa mengetahui nisbatuhu. Begitupun wajib kita ketahui nisbatnya Nabi atau nasabnya Nabi dari jalur ibu. Wajib kita ketahui siapa? Umun Nabi, adapun umumnya Nabi, sahibil mafakhiri, yang memiliki kemuliaan. Umun Nabi yang memiliki kemuliaan. Ibunanya Nabi, sahibil fakhri, sahib ini sifat dari an-Nabi berarti ya. Sahibil mafakhiri, yang memiliki kemuliaan. Nabi yang memiliki kemuliaan. Siapa ibunya Nabi? Aminatun, ialah Aminah. Aminatun ialah Aminah bintun. Aminah tadi bintun ialah binti, ialah anak perempuan liwah bint Thahiri, bagi Wahab bin Thahir, bagi Wahab at-Thahir. Jadi Nabi ibunya adalah Aminah, setelah Aminah Wahab bin Thahir, Wahab at-Thahir. Wahab di sini Wahab. Jadi Aminah kemudian Wahab. Wahab tadi ibnun li Abdi Manaf, ialah putra bagi Abdi Manaf, maksudnya putranya Abdi Manaf. Aminah binti Wahab, Wahab bin Abdi Manaf. Anil Qadri, yang memiliki yang luhur derajatnya. Anil Qadri, yang luhur derajatnya. Berarti dari Manaf ini bersambung ya kan? Dari Manaf bersambung. Nabi juga Manaf ini memiliki anak Wahab, ya kan? Dan Hashim berarti Abdi Manaf. Ibnun siapa tadi? Abdi Manaf tadi ibnun ialah putra atau anak laki-laki li Zahrah, bagi Zahrah. Bagi Zahrah. Ma'kilabin, bersama Kilab. Berarti 1 Aminah, 2 Wahab, 3 Abdi Manaf, 4 Zahrah, dan 5 adalah Kilab. Fadrih, maka ketahuilah oleh engkau. Fa Ummu Thaha, maka adapun ibunya Nabi. Fa Ummu Thaha, maka adapun ibunya Nabi. Ma'abihi, bersama bapaknya Nabi. Tajtali'u, ialah berkumpul siapa Ummu Thaha, ummu Nabi. Fi jaddihi, di dalam mbahnya Nabi. Fi jaddihi, dalam kakeknya Nabi. Kilab, yang bernama Kilab. Berarti Nabi Muhammad itu bertemu dengan ibunya Nabi, bertemu dengan ayahnya Nabi di satu alur, di Kilab artinya. Kan ada Kilab juga kan, berarti Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab kan ya. Berarti Muhammad satu kakek, memiliki kakek yang sama. Artinya masih memiliki persaudaraan antara ibunya Nabi Muhammad dengan ayahnya Nabi Muhammad yang bertemu di Kilab, sama-sama dari Kilab. Ya hada, wa ini istami, dengarkanlah olehmu, simaklah olehmu. Perhatikan ini baik-baik, begitu kira-kira. Fasmu Abdul Muttalib, maka adapun namanya Abdul Muttalib. Siapa nama Abdul Muttalib ini yang sebenarnya? Amirun, ialah Amir. Namanya itu Amir katanya. Wakilah, dan dikatakan Syaibatul Hamdi, ialah Syaibatul Hamdi. Beda ulama, katanya Abdul Muttalib ini kan hanya julukan kan. Nama aslinya adalah Amir. Ada yang mengatakan bukan Amir tapi Syaibatul Hamdi. Wasmu Hashim, dan adapun namanya Hashim. Siapa Hashim ini namanya sebenarnya? Umarul Ala, adalah Umar al-Ala. Namanya Umar katanya.
Hashim ini bukan nama asli. Nama aslinya adalah Umar. Kenapa kok dinamai Umar al-Ala? Li'ului martabatihi, karena tingginya martabatnya Umar atau Hashim. Karena Hashim ini memiliki martabat yang tinggi. Walukibah, dan diberi lakob, diberi julukan. Kan ada alam isim di dalam bahasa Arab itu, kan ada alam isim, alam lakob, alam kunyah. Kalau alam lakob itu julukan. Walukibah, dan diberi julukan siapa Umar al-Ala di Hashimin dengan Hashim, di Hashmihi, karena meremukkannya Hashim at-taridah, kepada roti linnasi, untuk manusia. Di majaatin, di dalam kelaparan, di majaatin, di dalam kelaparan, asabat hum, yang menimpa apa majaah, apa kelaparan, hum, kepada mereka, kepada manusia. Jadi namanya Hashim itu nama aslinya adalah Umar al-Ala. Kenapa dia mendapatkan nama al-Ala? Karena dia memiliki derajat yang tinggi. Terus kemudian diberi julukan, nama julukan dinamai Hashim. Kenapa dinamai Hashim? Karena dia pernah meremukkan roti untuk diberikan kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Diremukkan gini, kemudian diberikan kepada orang yang kelaparan. Di Hashmihi, kemudian Hashim. Oh Hashim, Hashim, tukang peremuk makanan, gitu kan ya. Hashim kan, Hashim itu nama julukan, lakob. Seperti misalnya orang sini kan ya, karena dia kurus kemudian dikatakan krempeng, peng, gitu kan misalnya kan ya. Karena dia gemuk atau karena dia tinggi, woi tiang tower misalnya kayak gitu kan ya. Karena dikatakan tower, karena dia tinggi dikatakan tower kayak gitu. Wasmu Abdi Manaf, dan adapun namanya Abdi Manaf al-Mughirah, ialah Mughirah. Namanya Abdi Manaf sendiri adalah al-Mughirah. Wa manafun, adapun manaf, asluhu, ialah adapun asalnya manaf, bitta ilmusannati, ialah dengan atta yang di titik 2, dan atta yang di titik 2, ya kalau tak ya titik 2 ya kan, kalau tak titik 3 tak namanya. Bitta ilmusannati, dengan atta yang bertitik 2, fauqoh, di atas. Berarti bukan manaf tapi mataf. Bukan manaf, asalnya itu bukan manaf tapi mataf. Manaf ini atau mataf ini ismu sonamin, ialah nama berhala. Ismu sonamin ialah nama berhala, karena yang ada apa berhala, karena yang ada apa berhala, a'dhamu asnafihim, ialah paling agungnya berhalanya mereka. Asnaf itu adalah nama berhala yang paling agung di antara berhala yang lain. Wakana, dan ada ummuhu, siapa ibunya Abdi Manaf, dan ada ummuhu, siapa ibunya Abdi Manaf, ja'alathu, ialah menjadikan siapa ummuhu, ja'alathu, ialah menjadikan siapa ummuhu kepada Abdi Manaf, dijadikan khadiman, sebagai khadim, sebagai pelayan, bidzalika sunamih, untuk sunam tersebut, untuk berhala tersebut. Makanya dikatakan Abdu Manaf, Abdu Mataf, kan gitu kan sebenarnya kan ya. Abdu Mataf, budaknya berhala Mataf, berhala Mataf. Kenapa kok dikatakan budaknya berhala Mataf? Karena oleh ibunya itu dijadikan pelayannya. Dijadikan pelayannya berhala. Nama aslinya adalah Al-Mughirah, Mughirah. Yang kemudian dirubah, yang asalnya Abdi Mataf menjadi Abdi Manaf. Wasmu Qusay, adapun namanya Qusay, siapa namanya Qusay? Zaidun, ialah Zaid. Wakilah, dan dikatakan Yazid, ialah Yazid, bukan Zaid tapi Yazid. Ada yang mengatakan Yazid, ada yang mengatakan Zaid. Wakilah, dan dikatakan Mujammi, ialah Mujammi. Namanya Qusay itu bukan Yazid, bukan Zaid tapi Mujammi. Mujammi sendiri mangkulun, ialah dinukil atau dipindah min ismi fa'ili jama'ah,
dari isim fa'ilnya lafadz jama'ah al-musyaddadih yang ditasydid. Dari isim fa'il jama'ah yang ditasydid, jama'ah yujam'u tajmi'an, tajmi'atan, tajma'an, tajma'an, fahuwa mujammi. Nah, lafadz mujammi namanya ini mujammi yang diambil dari kata jama'ah. Kenapa kok dinamai mujammi? Li'annahu, karena sungguhnya mujammi, karena ialah ada siapa mujammi ya jama'uh, mengumpulkan siapa mujammi qaumahu kepada kaumnya mujammi yaumal arubatah, di hari arubah. Apa hari arubah? Ail jum'ati, artinya hari Jumat. Karena dia mengumpulkan kaumnya di hari Jumat. Yujammi'u qaumahu, mengumpulkan kaumnya di hari Jumat. Fayadhkuruhum, kemudian menyebutkan siapa mujammi, hum kepada kaum, wa ya'muruh, dan memerintahkan siapa mujammi hum kepada kaum, memerintahkan bi ta'zimil harami, kepada mengagungkan tanah haram. Kemudian setelah dikumpulkan, menyebutkan dan memerintahkan untuk mengagungkan tanah haram. Ayo sini semua kumpul. Ingat ya, kalian harus mengagungkan tanah haram. Wa yukhbiruhum, dan mengabarkan siapa mujammi hum kepada kaum, dan mengabarkan siapa mujammi hum kepada kaum, mengabarkan annahu, bahwa sungguhnya sya'an sayub'atsu fihi nabiyyun, sayub'atsu ialah akan diutus fihi di dalam tanah haram, fihi di tanah haram, sayub'atsu ialah akan diutus fihi di dalam tanah haram atau di tanah haram, diutus nabiyyun siapa nabi. Dan dikatakan bahwa ingat, kamu harus memuliakan tanah haram karena nanti di tanah haram ini akan seorang nabi yang akan diutus oleh Allah. Begitu katanya. Makanya dia mendapat julukan mujammi, orang yang mengumpulkan. Wabihi, dan dengan kusoi, wabihi, dan dengan kusoi jemaah mengumpulkan Allah siapa Allah, mengumpulkan Allah siapa Allah al-qaumah kepada kaum, min bani Fihrin, dari bani Fihr, di Makkah, di Mekah. Yang kemudian Allah mengumpulkan kaum-kaum bani Fihrin dengan kusoi di Mekah. Dikumpulkan ba'da tafarruqihim, setelah berpisahnya kaum fil biladi, di daerah. Jika mereka sudah berpisah-pisah, berpencar kemana-mana, tapi karena adanya kusai ini, kemudian Allah mengumpulkan kaum-kaum tersebut, kaum-kaum yang sudah terpencar tadi, pada satu tempat, dikumpulkan pada satu tempat, berkumpul bersama kusai. Makanya dikatakan mujammi adalah orang yang mengumpulkan. Ada yang mengatakan Zaid, ada yang mengatakan Yazid, tapi yang lebih dominan dikatakan mujammi. Kusai itu namanya mujammi. Wasmu kilabin, adapun namanya kilab. Siapa kilab itu nama aslinya? Hakimun, ialah hakim. Nama aslinya adalah hakim. Ya kan, nama bagus-bagus diubah menjadi kilab, ya kan? Nama bagus-bagus diubah kilab. namanya juga julukan, lakop. Lakop itu kalau nggak bagus ya jelek, kalau nggak jelek ya bagus, ya kan? Ada orang yang kemudian Humairah, pipinya berseri-seri, merah delima gitu kan ya. Nah, itu kan yang bagus. Ada yang juga kilab. Kilab ini kan maknanya anjing, ya kan? Dinamai kilab. Nah, aslinya hakim, wakilah, dan dikatakan Urwah. Nama aslinya itu bukan hakim tapi Urwah. Wakilah, dan dikatakan al-muhaddab, namanya itu al-muhaddab. Wakilah, dan dikatakan ismuhu, adapun namanya kilab, al-mughiratuh, ialah Mughirah. Namanya bukan hakim, bukan Urwah, bukan muhaddab, tapi Mughirah. Walukiwa, kemudian diberi lakob, diberi julukan siapa hakim, siapa Mughirah, bi kilabin, dengan kilab. Kenapa kilab kok dinamai kilab? Atau hakim kok dinamai kilab? Li'annahu, karena sungguhnya Mughirah, atau kilab saja. Kilab dengan Mughirah kan sama saja kan ya. Ada yang mengatakan Mughirah, ada yang mengatakan hakim, berbeda-beda ulama. Karena ila ada siapa hakilab atau Mughirah, yuhibbu, ialah suka siapa kilab,
suka as-saydah kepada berburu. Dia itu adalah orang yang suka berburu. Wa kana aktsaru saydihi bil kilabi. Wa kana, dan ada aktsaru saydihi apa? Kebanyakan hewan buruannya kilab. Ada apa kebanyakan hewan buruannya kilab bil kilabi ialah anjing. Dia suka berburu dan rata-rata hewan buruannya adalah anjing. Pada akhirnya dapat dijulukan kilab. Mungkin ada yang kalau bicara cepat gitu kan ya. Kalau bicara atau cerita cepat, ya cepatnya pasti namanya patas. Namanya patas. Ya kayak gitulah pokoknya. Namanya juga lakop. Julukan. Walu'ai dan lu'ai. Lu'ai bil hamzatih dengan hamzah aksaroh. Atau aksaruh ialah lebih banyak min adamiha dari tanpa hamzah. Adapun lu'ai dengan hamzah, lu'ai aksaruh ialah lebih banyak min adamiha dari tanpa hamzah. Berarti dibaca lu'ai dengan lu'ai atau ya lu'ai dengan lu'ai itu lebih banyak menggunakan lu'ai. Lu'ai sendiri taswirul la'yun, taswirul la'in ialah taswirnya lafaz la'yun. Taswir itu merubah dari satu lafaz ke lafaz yang lain mengikuti wazan fu'ailun atau fu'ailun. Seperti qalilun menjadi qabalah menjadi kubailah, karena itu kan ya. Jadi la'yun menjadi lu'ai. Seperti apa? Kafalsin, seperti falsin. Falsin dan la'yun kan sama. Ditaswir menjadi fulaisun. La'yun menjadi lu'ayun. Bahwa adapun lu'ai, maknanya lu'ai sendiri apa? Al-bad'uh ialah lambat indal ajalatih ketika tergesa-gesa. Indal ajalatih ketika bergesa-gesa. Kenapa dia mendapat julukan lu'ai? Karena dia itu orangnya lemot. Ada yang lemot di sini? Oh, perempuan rata-rata lemot ternyata. Ya, ada yang lemot, ada yang enggak ya kan. Saya lebih suka ke yang gercep. Ayo berangkat nih. Kalau saya itu mau keluar, aku pengen keluar jam 3.50 misalnya. Harus 3.50. Kalau saya ngajar harus jam 8.00, harus 8.00. Kalau sudah ditentukan jam 3.50 ternyata belum siap, saya marah. Kalau saya jam 5.30, kecuali kalau dengan mertua yang masih belum sana berangkat, saya lagi ini gimana, masa mau marah kalau ke mertua ya kan? Harus ngalah kalau ke mertua. Tapi kalau istri, kalau anak nanti enggak, harus disiplin. Bukan marah karena apa, tapi saya mengajarkan disiplin ke anak-anak alusna 1 juga seperti itu. Saya masuk jam 9.00, ngajar tiap hari itu 9.00, ya harus 9.00. Sebelum jam 9.00 saya sudah ada di musola. Dan jam 8.59 saya ada di musola, atau jam 8.58 saya ada di musola sudah. Anak-anak belum datang, saya tungguin dulu. Ketika 8.00 saya mulai pengajian. Ingin mengajarkan disiplin biar tidak lemot, biar tidak waktunya itu gak mundur, tak terkondisikan. Belajar untuk disiplin baik dengan waktu atau tindakan. Wa fihrun dan fihrun. Apa fihrun itu? Bikastin fasukunin, dengan kasrah dan sukun. Kasroh kemudian sukun. Fihrun, fa-nya kasroh, ha-nya sukun. Bikasrin fasukunin, dengan kasroh kemudian sukun. Wahwa adapun fihrun fil asli pada asalnya, ismun ialah nama lil hajarih untuk batu atau wilih yang panjang kan. Fihrun itu sebenarnya nama batu yang panjang, kemudian diberikan kepada orang. Namanya batu diberikan kepada orang. Wasumia, dan dinamai siapa fihrun bihi dengan fihrun. Kenapa fihrun kok diberi nama fihrun? Litulihi, karena tingginya fihrun, karena panjang katanya.
Fihrun ini adalah orang yang panjang. Ya mungkin ada yang panjang di sini. Atau ada yang kecil. Ya enggak, jangan gitu teman ya. Kalau ke teman jangan, si panjang, enggak gitu, jangan. Tinggi itu menurut saya kelebihan, menurut saya bagus. Apalagi perempuan. Orang-orang Korea kan tinggi-tinggi, ya kan. Kelebihan itu. Bersyukur orang-orang yang tinggi. Saya enggak tinggi-tinggi nih, kayak gini toh. Kayaknya sejak umur 19 tahun sudah kayak gini sampai 29. Enggak tinggi-tinggi. Ya iya, sudah mentok, ya kan. Jadi yang tinggi ini bersyukur karena kayak Korea-Korea. Kayak opa-opa ya. Maka ada siapa Fihrun yusamma, ialah dinamai siapa Fihrun Quraisyan kepada Quraisy. Fihrun ini juga dinamai Quraisy. Kenapa kok dinamai Quraisy? Li'annahu kana yakrusuh. Sesungguhnya Quraisy atau Fihrun tadi kana ialah ada siapa Fihrun yakrusuh ialah memperhatikan. Saya lihat di kamus ada yang pakai tasdid, ada yang tak pakai tasdid. Atau bisa yukorrisuh, tak masalah. Kalau tidak tasdid berarti yakrusuh, maknanya sama. Saya lihat di kamus tadi. Memperhatikan siapa Fihrun ayyufattishuh, artinya memperhatikan siapa Fihrun atau Quraisy, memperhatikan an khallatil muhtajih, dari kurangnya kebutuhan. Khallah maknanya rusak, cuman yang dimaksud adalah kurang, ya kan. Kurangnya kebutuhan, fayasudduh, kemudian memenuhi siapa Quraisy kepada khallah, kekurangan kebutuhan yang kurang tadi itu, bimanihi, dengan hartanya Quraisy. Fayasudduh, kemudian memenuhi siapa Quraisy kepada khallatil muhtaj, bimanihi, dengan hartanya Quraisy. Fihrun juga dinamai Quraisy karena diambil dari lafaz qarrasah yuqarrisu, yang bermakna memperhatikan. Kenapa kemudian makna memperhatikan ini dijadikan namanya? Karena dia sering memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang kurang dari orang-orang. Diperhatikan kebutuhannya, kemudian dipenuhi menggunakan hartanya sendiri. Di sana cukup tak? Makanan di sana kurang. Oh ini uang. Silakan gunakan. Itu kemudian mendapat julukan Quraisy yang memenuhi kebutuhan orang-orang. Wa Malikun, dan Malik, huwa adapun Malik ismuhu ialah adapun namanya Malik. Huwa adapun Malik ismuhu ialah namanya Alik. Ialah namanya Malik. Malik itu adalah namanya sendiri. Nama aslinya adalah Malik. Berarti Malik ini bukan julukan seperti yang lain. Memang aslinya adalah Malik. Nama aslinya adalah Malik. Sumiyah, dinamai siapa Malik bihi, dengan Malik. Kenapa Malik dinamai Malik? Li'annahu, karena sungguhnya Malik Malikul Arabih, ialah rajanya orang Arab. Oh, raja berarti. Makanya tak bisa macam-macam kerajaan ya. Yang lain diberi julukan kilap lah, anjing, diberi kocain lemut, ya kan? Kocain anjing, kocain lemut, kocain panjang. Pas nyampe ke raja tak berani, tetap dikatakan Malik. Karena dia itu adalah rajanya orang Arab. Maka dan ada siapa Malik yukna, ialah di namai kunyah, dikunyai atau diberi alam kunyah. Diberi alam kunyah siapa Malik bi Abil Harith, dengan Abil Harith. Kalau lakob itu kan julukan, imma dengan pujian, imma dengan cacian. Kalau lakob, kalau kunyah itu disandarkan dengan abun atau dengan ibnun. Abil Harith, seperti misalnya karena abah saya adalah Jalaluddin, kemudian saya dikatakan Ibnu Jalaluddin. Atau misalnya kalau biasanya di perkampungan, di kampung-kampung kan, karena siapa saudara tertua saya namanya Halwati, maka biasanya abah saya itu dipanggil Abah Halwati, gitu kan ya. Itu namanya alam kunyah. Bapaan Siti, gitu kan ya saya. Bapaknya Siti. Itu namanya kunyah, disandarkan dengan abun atau ibnun.
Wasmun nador, adapun namanya nador, siapa nama nador itu? Qaisun, ialah Qais. Tapi bukan Qaisnya Laila ini mungkin. Qaisun ialah Qais. Wa innama lukibah, dan hanya saja lukibah diberi lakob siapa nador. Siapa Qais, bida dikah dengan nador. Kenapa Qais kok diberi lakob nador? An-nador. Dinadoratihi, karena keelokannya Qais, wahasanihi, dan ketampanannya Qais. Karena Qais ini orangnya tampan katanya. Ganteng, putih semampai. Kemudian dinamai nador. Nador maknanya adalah elok. Orang yang elok, nador. Ganteng. Ada orang ganteng kemudian diberi julukan kalau dipanggil, si ganteng, misalnya kayak gitu kan ya. Itu namanya nador. Wasmu mudrika, adapun namanya mudrika, Umarun ialah Umar. Namanya mudrika, aslinya mudrika adalah Umar. Umar menjadi mudrika. Waka, dan ada fihi, ialah di dalam Umar, dan ada fihi, ialah di dalam Umar, nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahiran, secara zahir, tampak kok ada nurnya Nabi Muhammad, kan secara zahir itu ada. Makanya kalau dilihat itu kayak bercahaya, ada nurnya Nabi Muhammad, kemudian dinamai mudrikah. Wa Ilyas, dan adapun Ilyas bihamzati qat'in maksuratin, ialah dengan hamzah qata' maksuratin yang dibaca kasroh. Apa hamzah qata'? Hamzah yang dibaca di awal atau tengah. Wakilah, dan dikatakan maftuhatin, hamzah qata' yang dibaca fathah. Hamzah qata' yang dibaca fathah. Wakilah, dan dikatakan hamzah waslin, bukan hamzah qata' tapi hamzah wasol. Apa hamzah wasol? Tidak dibaca ketika di tengah kalimat. Katanya bukan hamzah qata' itu, hamzah wasol. Sehingga kalau misalnya wal yasa, kan begitu, wal ya, itu kemudian kalau hamzah wasol. Bukan wa ilyasun berarti, wal yasun. Kayak gitu syaratnya, wal yasuh. Ya. Hamzah waslin ya hamzah wasol, hamzah waslin ya hamzah wasol, wa nusibah, dan dinisbatkan apa kil yang mengatakan bahwa Ilyas itu adalah hamzah wasol lil jumhuri, kepada jumhur. Kaul jumhur mengatakan Ilyas itu bukan hamzah qata' tapi hamzah wasol. Wasmuhu, adapun namanya Ilyas, Husain ilah Husain. Nama aslinya adalah Husain, dapat julukan Ilyas. Wasumiyah, dan dinamai siapa Husain, bidzalika, dengan Ilyas. Husain kenapa kok dinamai Ilyas? Li'annahu, karena sesungguhnya Husain, wulidah ialah dilahirkan siapa Husain. Wulidah ialah dilahirkan siapa Husain ba'da kibri sinni abihi, setelah tuanya usianya bapaknya. Banyak nyanya ini. Setelah tuanya usianya bapaknya Husain, atau setelah bapaknya Husain sudah tua. Setelah bapaknya Husain sudah tua. Makanya dikatakan Ilyas, karena dia dilahirkan setelah bapaknya sudah tua. Nanti meskipun tua masih mempunyai anak. Wasmu mudhar, dan adapun nama mudhar bifathin, bidhammin fafathin, dengan fathah dengan dhammah kemudian fathah. Mudhar, mimnya dhammah, dhatnya fathah. Bidhammin fafathin, dengan dhammah kemudian fathah. Umarun ialah Umar, namanya mudhar, nama aslinya adalah Umar. Wa kunyatu, adapun kunyahnya mudhar, adapun kunyahnya Umar, ya Umar ataupun mudhar sama. Abu Ilyas ialah Abu Ilyas. Nama kunyahnya itu adalah Abu Ilyas. Wa innama qila lahu dzalika. Wa innama qilah, dan hanya saja qilah dikatakan lahu kepada Umar, dzalika apa mudhar. Mudhar Umar disebut mudhar kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya Umar
Nahu karena sungguhnya Umar kana ila ada siapa Umar yuhibbu ialah suka siapa Umar suka syarbal labanil madiri kepada meminum susu yang kecut ail hamidih artinya kecut. Mudhar ini kan maknanya kecut. Kenapa dia kok dikatakan yang kecut? Karena dia suka minum susu yang kecut. Wasmu nizar adapun namanya nizar khuldanun ialah khuldan. Namanya nizar adalah khuldan. Wa innama sumiyah hanya saja sumiyah dinamai siapa khuldan bidalika dengan nizar. Khuldan dinamai nizar kenapa? Li'annahu lamma nadhara. Lamma nadhara ketika melihat nahu karena sungguhnya sya'an lamma nadhara ketika melihat abuhu siapa bapaknya nizar atau bapaknya khuldan. Melihat ila nurin nabi kepada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baina ainaihi di antara kedua matanya khuldan faroha maka gembira maka senang siapa bapak siapa abuhu farhan syadidan dengan kegembiraan yang sangat farhan syadidan dengan kegembiraan syadidan yang sangat. Wanaharoh dan menyembelih siapa bapak wat amah dan membagikan siapa bapak membagikan makanan siapa bapak. Waqalah dan berkata siapa bapak hada nazrun hada adapun ini nazrun ialah sedikit makanan ay qalilun artinya sedikit makanan. Nazrun ialah sedikit makanan, ay qalilun artinya sedikit makanan. Sedikit makanan lihaqqi hadzal mauludi untuk atau bagi haknya anak ini. Bagi haknya anak ini. Jadi khuldan ini nama asli, tapi kemudian dirubah menjadi nizar, diberi lakop, diberi julukan nizar. Kenapa? Karena saking senangnya bapak. Bapaknya itu melihat di matanya nizar itu terlihat nurnya Nabi Muhammad. Wah, kok ada nurnya Nabi Muhammad? Senang. Farhan selidan, sangat bahagia, sangat senang. Kemudian saking senangnya sampai menyembelih hewan, kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada orang-orang. Kemudian mengatakan hada nazrun, hada nazrun. Nazrun ini adalah sepotong makanan, sedikit makanan. Ini sedikit makanan untuk anak ini, gitu kan ya. Kemudian karena bapaknya mengatakan hada nazrun, kemudian khuldan dirubah atau diberi julukan nizar. Nizar maknanya sepotong makanan, sedikit, satu yang sedikit. Ma'adun adapun ma'at kunyatuhu ialah adapun kunyahnya ma'at. Ma'at ini siapa kunyahnya? Abu Qadha'ah ialah Abu Qadha'ah. Nama kunyahnya adalah Abu Qadha'ah. Wakilah dan wa inna makilah hanya saja kilah dikatakan lahu kepada Abu Qadha'ah dalikah apa ma'at li'annahu karena sungguhnya ma'at karena ilah ada siapa ma'at mu'addun ialah dipersiapkan lil hurubi untuk berperang. Karena dia itu mu'ad orang yang sudah dipersiapkan untuk berperang. Wa adnan adapun adnan huwa adapun adnan minal adni ialah dari lafaz al adni. Apa al adni itu? Ail iqamati artinya iqamah. Iqamah ini orang yang bermukim atau yang bertempat. Iqamah. Wasumiyah dan dinamai siapa adnan? Adnan kenapa adnan itu dinamai adnan? Dinamai siapa adnan bidzalika dengan adnan tafaulan karena tafaul karena mengharap kebaikan. Tafaulan karena mengharap kebaikan bi annahu bahwa sungguhnya adnan yuqimu ialah diam siapa adnan wa yusallimu dan selamat siapa adnan min a'yunil jinni dari pandangan jin min a'yunil jinni dari pandangan jin wal insi dan manusia
selamat dari pandangan jin dan manusia, allati yamutu, allati ayun, bukan ayun ini ya, allati ayun yamutu, yang mati, biha dengan ayun, walibuman siapa mayoritas orang, walibuman siapa mayoritas orang, fil kuburi di dalam kuburan, fil kuburi di dalam kubur. Wakana dan ada siapa dan fi zamani Musa alaihissalam, di dalam ialah di dalam atau di masanya Nabi Musa alaihissalam. Adnan ini nama asal maknanya, adnan itu maknanya adalah bertempat atau bermukim. Kenapa kemudian dinamai adnan padahal maknanya bermukim? Karena berharap supaya anaknya itu bisa menjadi orang yang diam, yang bermukim, dan selamat dari pandangan-pandangan jin dan manusia. Yang mana pandangan jin dan manusia tersebut bisa membuat mati mayoritas ahli kubur, katanya. Orang-orang kubur ini bisa mati, mayoritas mati sebab pandangan jin dan manusia. Makanya dikatakan adzan supaya terselamatkan dari pandangan jin dan manusia. Dan adzan ini merupakan orang yang pernah hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika kepemimpinan Nabi Musa yang tengah gencor-gencornya berperang dengan Fir'aun, kan banyak ya kan kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun ya kan. Di dalam Al-Quran itu banyak. Dibandingkan nabi-nabi yang lain, Nabi Musa itu lebih sering disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, kalau Nabi Musa. Coba kalian perhatikan juz 8 dengan juz 9. Juz 8 akhir-akhir itu menceritakan tentang nabi-nabi yang lain. Pas nyampe di 9, kalau nggak keliru, di halaman kedua, kalau nggak keliru, kemudian Allah menyebutkan kisah Nabi Musa di sana. Sebutkan kisahnya Nabi Musa sampai lembar keberapa itu tetap. Kalau nabi-nabi yang lain di 8 itu paling 3 ayat, 2 ayat sudah selesai. Tapi kalau Nabi Musa disebutkan di halaman kedua sampai halaman ketiga, keempat, kelima, itu tetap menceritakan Nabi Musa. Nabi Musa dengan penyihirnya Fir'aun, Nabi Musa dengan kaumnya, Nabi Musa dengan saudaranya yang ditinggal ketika oleh Nabi Musa ditinggal bermikot itu kan, sampai 30 dan 40 hari kalau nggak keliru. Kemudian digantikan kepada saudaranya. Tambihun, adapun ini ialah sebuah tambih fi dzikri walidin nabi wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.